Halo semua. Jadi, apakah kalian tahu apa itu jejak karbon? Jejak karbon merupakan suatu aktivitas manusia yang menghasilkan karbon. Berikut contoh-contoh dari jejak karbon. Nah, untuk cara pertama untuk menanggulangi jejak karbon adalah menggunakan tumbler. Ini adalah contoh salah satu untuk cara menanggulanginya karena ini dapat mengurangi contoh dari penggunaan plastik yang berulang-ulang. Untuk penanggulangan jejak karbon yang kedua adalah menggunakan tas belanja dimanapun dan kapanpun. Dengan kita menggunakan tas belanja, kita dapat menanggulangi sampah yang ada di daerah ini. Ini contohnya, ketika kita menggunakan tas belanja, kita menanggulangi plastik yang ada di daerah ini. Karena plastik jika dibakar sangat berbahaya dan mengandung CO2 yang berbahaya bagi bumi kita. Untuk contoh yang ketiga adalah berjalan kaki jika menempuh jarak yang pendek. Dengan kita berjalan kaki, kita dapat mengurangi bahan bakar minyak yang ada di dunia ini dan mengurangi dampak dari jejak karbon. Apa saja sih dampak dari jejak karbon? Yuk kita simak berikut. Dampak dari jejak karbon yang pertama yaitu dampak pada lingkungan, yaitu globalisasi yang dapat menyebabkan ekstrimnya suhu di bumi. Yang kedua yaitu dampak kesehatan. Banyaknya karbon di udara dapat menyebabkan sakit paru-paru dan sakit pernafasan lainnya. Nah, karena bahayanya dari dampak jejak karbon tersebut, maka kami dari kelompok 2 melakukan kampanye di sekolah SD Negeri 1 Blege. Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai aktivitas. Jadi jejak karbon itu simpelnya adalah kegiatan manusia yang menghasilkan karbon gitu, kayak gas atau polusi gitu. Selanjutnya adalah penyebab dari jejak karbon. Yang pertama ada penggunaan bahan bakar fosil, yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada kegiatan pertanian dalam penggunaan pupuk, yang keempat ada proses industri, dan yang kelima ada penggunaan plastik. Bagi yang mau mencatat silahkan dicatat ya. Itu tidak diharuskan kok, soalnya nanti ada tanya jawab, siapa tahu kalian bisa menjawab. Bahan bakar fosil itu Kan penggunaan bahan bakar fosil itu diekstrak dari fosil yang sudah dipanen itu di industri. Ada fosil itu kayak tulang-tulang yang sudah berjutaan tahun di tanah. Karena berjutaan tahun ini bisa diekstrak menjadi bahan bakar minyak. Kamu tahu bensin nggak? Bensin itu udah salah satu dari bahan bakar fosil, batu bara juga. Jadi ini berjuta-juta tahun ini dipakai cuma buat satu hari dan juga menghasilkan jejak karbon. Kan juga ada motor itu menghasilkan asap di belakangnya, itu adalah karbon. Hanya penggunaan bahan bakar fosil ini termasuk dalam penggunaan jejak karbon. Ada? Bagus kalian. Ini banyak sekali ditemukan ya, apalagi di sekolah karena ada siswa atau oknum yang malas membuang sampah, biasanya dimasukin saja ke bangku. Kasihan yang sekarang hari ini. Siapa yang sekarang hari ini? Bagus, sangat sulit. Ini kenapa bahan bakar fosilnya? Dan bahan yang terakhir itu adalah yang kendaraan pribadi yang ada, dan juga kendaraan pribadi ini menggunakan fosil. Yang pertama adalah dampak lingkungan, yaitu terjadinya globalisasi. Kalian tahu globalisasi nggak? Itu adalah pemanasan global yang ada di muka bumi. Sekarang kelihatannya sangat panas, padahal dulu nggak sepanas ini gitu. Karena sekarang kita mengeluarkan karbon nih, karbon.
Ini bumi. Ini bumi nih. Saya mengeluarkan karbon, ada atmosfer. Boleh dipakai spidol. Ini bumi. Ini atmosfer. Atmosfer ini lapisan pelindung bumi. Kalian mengeluarkan karbon yang asap-asap tuh. Ini ada matahari. Mataharinya masuk, kalian nggak bisa kontrol lagi. Hanya dipanas. Di sini terperangkap semua panas kita. Hanya terjadi dampak globalisasi ini. Kesehatan, asap karbon dioksida. Ini karbon dioksida ini sangat bahaya karena kita dapat jika kita menghirupnya akan ada sakit paru-paru. Apa? Ya, sesak nafas. Ada yang punya asma di sini. Nah, baik. Berarti kalian sehat dan dapat menghindari dampak dari jejak karbon ini. Jadi kurangilah jejak karbon sebelum kalian kena dampak-dampak tersebut. Ya, ada di mana saja kita menemukan jejak karbon. Jejak karbon kita temui dimanapun kita berada. Misalnya seperti penggunaan sepeda motor, membakar sampah sembarangan, dan penggunaan botol plastik. Walaupun terlihat sederhana, dampak dari jejak karbon ini sangat berbahaya. Baik, saya akan menjelaskan cara mengurangi jejak karbon. Yang pertama itu ada melakukan reboisasi, yang kedua itu stop membuang sisa makanan, yang ketiga mengurangi penggunaan plastik, yang keempat lepaskan stop kontak selain pemakaian. Yang keenam menggunakan kendaraan umum, yang ketujuh menggunakan lampu hemat energi. Rasin titipmu. Sama daging. Ya, bagus pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa hubungannya sama daging? Ketika kalian mengonsumsi daging itu, kalian pada saat sendawa, kalian tahu sendawa kan? Sendawa dan juga maaf ya, untuk itu keluar gas metana. Gas metana itu membantu dalam jejak karbon juga. Makanya dari daging itu kalian bisa mengeluarkan jejak karbon juga. Makanya kurangi makan daging dan banyak-banyakan makan sayur-sayuran. Dan juga pada saat tadi kan yang pertama ada peternakan itu saat sapi mengonsumsi rumput juga, sapi mengonsumsi rumputnya diolah di sapi, di perut sapi, terus keluar dari kentut atau sendawanya itu mengeluarkan gas metana juga. Makanya daging sapi itu sangat dihindari karena mengeluarkan gas metana. Duduk sini kayak apa? Oh. Ini masakan princess. Lebih ya. Ada kriuk di sini. Wah, mantap. Woi, suka sekali semuanya. Oke. Kalau kemas 62 ton di bawah rata-rata. Jadi itu gimana kalau Rata di Indonesia itu 3,62 ton nih. Gue berada jauh di bawah rata-rata, jadi gue sudah masuk juga. Dalam diri deh. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. ya, yang ketiga, Ya, reboisasi. ya. Yang terakhir, yang karbon berikut itu dulu. Itu yang di depan aja bilang. Penyebabnya. Menaruh sampah di kolong meja, Ya, menggunakan kendaraan pribadi, ya. Yang terakhir. Listrik. Ya benar. Ada dapat. Kami cuma ada 3 kok. Wah, Semuanya juga sepakat. Ya, lepas ya. Pinjam di rumah tadi. Saya sekian.
Di SD Negeri 1 Belaga ini ada hal yang membuat kami tertarik, teman-teman. Ternyata mereka sudah menerapkan salah satu cara menanggulangi jejak karbon, yaitu melakukan daur ulang sampah.